أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ويسره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم هو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبدون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. Surat An-Nur ayat 33. Kalau ini sampun kalau jelasaken gede nuki wal yasta'fifil ladina ngriku. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Cuman ada beberapa keterangan yang belum dijelaskan. Kalau ini sampun nyinggung wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan. Dan hendaknya menjaga kehormatannya, menjaga kesuciannya. Orang-orang yang masih belum menemukan perkara yang bisa mereka gunakan nikah, orang yang masih belum bisa menikah ringkese ngoten. Hatta yughniyahumullahu min fadlih, hingga Allah Ta'ala memberikan kekayaan, kecukupan kepada mereka dari anugerahnya. Tengariki wingi kula sampun matur bahwa memang ayat ini konsennya kepada orang-orang yang masih belum bisa menikah. Namun pada hakikatnya al-isti'faf atau menjaga kesucian, menjaga kehormatan diri sendiri itu bukan hanya tertuju kepada orang-orang yang belum menikah. Bahkan juga tertuju kepada orang-orang yang sudah menikah. Kalau kemarin sudah diberikan solusi orang-orang yang belum menikah bagaimana cara menjaga kesucian dan juga kehormatan dirinya. Maka dikaaken kalian para ulama cara menjaga kesucian dan juga kehormatan bagi orang-orang yang sudah menikah itu juga beda. Para ulama ngendikaaken bagi para orang-orang yang sudah menikah, cara isti'fafnya adalah seperti yang didakwakan di dalam kitab Ad-Durrul Mansur, fit tafsir bil maksur, juga di dalam kitab-kitab fikih lainnya. Bahwa kalau ada seorang suami kok kebetulan dia semisal di jalan melihat seorang perempuan yang ya katakan sangat cantik atau mungkin memiliki tubuh yang membuat si suami ini akhirnya kepingin. Maka kalau seperti itu hendaknya seorang suami ini datang kepada istrinya kemudian berhubungan dengan istrinya untuk menyelesaikan hasrat dan juga nafsunya dengan seorang istrinya itu tadi. Itu istighfar versi orang yang sudah menikah. Jadi istighfar versi orang yang sudah menikah ya caranya seperti itu. Jadi seorang suami pun juga orang yang sudah bersuami beristri itu juga ada istilah istighfarnya itu juga ada. Caranya bagaimana ya itu tadi. Jadi kalau ya Allah ya Rabbi ya Karim seorang suami kok kebetulan di jalan melihat seorang perempuan sampai seorang suami itu naik hasrat hawa nafsunya atau kebetulan kok semisal lihat di HP gitu ya semisal kok kebetulan lewat melihat seorang perempuan yang membuat dia itu naik hasratnya, maka dawuhnya para ulama hendaknya seorang suami ini mendatangi istrinya dan menyelesaikan hasratnya dengan istri. Wes mari kalau seperti itu selesai. Jadi ini beratnya pesannya juga nang istriku yo ojo nolak dengan ajakan suami karena tanda-tandanya memang suami yang benar-benar mencintai seorang istrinya itu ya mungkin tanda kutipnya cara bahasane wong-wong ngono rada ngragas sampai bojone. Itu caranya istighfar bagi orang yang sudah bersuami istri, caranya seperti itu. Sama juga seorang perempuan juga sama. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wong wedok ya aja isin-isin aja gengsi-gengsi ambek bojone.
Kita lanjutkan lagi. Wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih, sampai Allah Ta'ala memberikan kekayaan kepada mereka. Kita lanjutkan lagi. Fayankihun, maka mereka nanti akan bisa menikah. Kita lanjutkan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, walladzina yabtahuna alkitaba mimma malakat aimanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Dan orang-orang dan para budak-budak baik laki-laki atau perempuan yang menginginkan atau meminta akad mukatabah dari para budak, dan juga para budak baik laki-laki atau perempuan yang dimiliki oleh tangan kalian, tangan kanan kalian. Kalau multiple kalimatnya mawon ya, jenengan ben paham. Walladina, dan orang-orang atau budak-budak ya betahuna yang meminta alkitabah, akad mukatabah, mimma malakat, mimma niki bayan daripada alladina, mimma malakat aimanuhum, dari para budak-budak yang dimiliki oleh tangan kanan kalian semua. Fakatibuhum, maka hendaknya kalian semua menyetujui akad mukatabahnya mereka. In alimtum fihim khairah, jika kalian mengetahui di dalam mereka sebuah kebaikan. Secara garis globalnya berarti maknanya kalau ada budak meminta akad mukatabah, akad kitabah kepada kalian para majikan, maka hendaknya kalian meng-ACC. Pertama, ini yang harus kita jelaskan, masalah budak perbudakan. Ini sering, biasa maksudnya budak ini dikatakan kalian para ulama. Budak itu artinya adalah sebuah sifat yang membuat seseorang itu menjadi dimiliki bagi si pemiliknya, bagi si majikannya, yang mana asal muasalnya adalah gara-gara dia ditawan dalam kondisi dia itu kafir. Harus seperti itu. Jadi katakan semisal kalau terjadi peperangan, katakan seperti di Israel dan juga Palestina gitu semisal ya. Dan orang-orang Israel ini orang-orang yang kafir, terjadi yang namanya peperangan, akhirnya banyak yang ditawan juga kan dari Israel. Nah, ketika para tawanan Israel ini ditawan oleh orang-orang Palestina, maka ini nanti versinya ada pilihan. Jadi tahap yang paling pertama itu adalah tawanan, orang-orang yang ditawan. Orang-orang yang ditawan ini nanti pilihannya banyak kalau dalam syariat Islam. Ada kalanya nanti bisa ditukarkan dengan orang Islam yang sama-sama ditawan, atau orang ini dibebaskan dengan tebusan. Jadi wong ini tak bebaskan tapi harus ditebus dengan sekian. Atau tidak ditawan, tidak ditebus, tapi diperintahkan untuk menjadi seorang guru. Jadi diceritakan dulu itu ada orang-orang kafir yang kebetulan orang kafir ini hebat banget, pinter banget. Zaman dahulu kan yang namanya alat nulis-menulis, baca-membaca itu merupakan sebuah hal yang sangat jarang sekali. Nah kebetulan ada orang kafir yang ditawan karena dalam sebuah peperangan. Nah ini ada kebijakan daripada para sahabat bahwa orang ini jangan dikembalikan, juga jangan ditebus, juga jangan dijadikan budak, tapi disuruh mengajar, menulis, dan juga membaca. Dan pilihan yang terakhir ini, dia itu dibalik neoranek. Juga ada pilihan yang sebelum terakhir, yaitu dibunuh. Ada dibunuh. Itu yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu dijadikan sebagai nopo, sebagai budak. Aja ya kok katanya lebih manfaatan dijadikan budak, maka ya dia dijadikan budak. Lah yang namanya budak. Jadi dalam syariat kita itu ada istilah, syariat kita itu memiliki ambisi yang besar untuk memerdekakan seluruh budak. Makanya oleh Kanjeng Nabi itu disyariatkan dalam syariat Islam ini untuk memerdekakan, disunnahkan, diberi ganjaran yang besar bagi setiap orang yang memerdekakan terhadap budaknya. Karena syariat Islam itu memiliki keinginan besar untuk memerdekakan seluruh budak. Dan alhamdulillahnya pada zaman kita sekarang itu sudah terrealisasi, sudah terhapuskan yang namanya
perbudakan. Lah, caranya memerdekakan terhadap budak itu banyak. Pertama, ada yang memerdekakan secara gratis. Artinya memang saking senengnya akhirnya budaknya dimerdekakan. Yes. Jadi ya seperti yang banyak terjadi, kamu tak merdekakno karena saking senenge. Itu versi yang pertama. Ini tanpa adanya akad. Yang kedua, ini adalah yang namanya akad kitabah. Napa? Akad kitabah. Akad kitabah yaitu seorang budak itu boleh nyicil, budak itu boleh akan dimerdekakan oleh majikannya, akan tetapi dengan syarat si budak itu harus membayar nominal dengan beberapa kali cicilan. Itu namanya akad kitabah. Melarat yang riki karena besar ambisi, besar keinginan syariat Islam itu untuk memerdekakan atau bahasanya menghapuskan perbudakan sampai-sampai teng riki walladzina yabtahunal kitaba bimaknal mukatabah mimma malakat aimanukum aiminal abidi wal imai fakatibuhum in alimtum fihim khaira ay amanatan wa qudratan alal kasbi liata imalil kitabah. Hari kita akan seluruh budak-budak perempuan ataupun laki-laki yang meminta kepadamu, yang meminta agar diakati kitabah, hendaknya mimma malakat aimanukum, yakni dari budak-budak yang sudah dimiliki oleh tangan kanan kalian semua, maka hendaknya kalian semua itu meng-ACC, fakatibuhum, mengabulkan akad kitabah mereka, in alimtum fihim khairah. Jika kalian melihat di dalam mereka para budak itu sebuah kebaikan, yakni nopo amanatan wa qudratan al kasbi. Kalian melihat bahwa budak-budak itu memiliki sifat amanah, bisa dipercaya, dan juga memiliki sifat kudroh atau kuasa ay alal kasbi. Mereka mampu untuk bekerja, mereka juga amanah. Kalau sekiranya nanti dibiarkan untuk kerja, mereka akan mendapatkan uang dan uangnya akan dibuat untuk membayar cicilan. Maka kalau seperti itu ACC saja. Li'ada imalil kitabah untuk membayarkan cicilannya akad kitabah. Pon. Sigotnya mukatabah wa sigotuha masalan katabtuka ala alfaini fi syahraini kullu syahrin alfun. Mari kita ingatkan fa idza adaitahuma fa anta hurrun. Salah satu sigotnya akad kitabah adalah yaitu lafaz katabtuka al alfaini. Aku mengakad kitabah kepada kamu dengan bayaran 2.000 fi syahraini yang bisa kamu cicilkan dalam jangka waktu 2 bulan. Kullu syahrin alfun, setiap 1 bulannya itu 1.000. Fa idza ataitahuma fa anta hurun. Kalau kamu bisa membayarkan 2.000 itu, maka fa'antahurun kamu itu merupakan orang yang merdeka. Fayaqulu qabiltu, maka si budak mengucapkan qabiltu, saya menerima. Pon wa atuhum mimalillahi alladzi atakum wa la tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassuna. Niki mandek nduki wa atuhum mimalillahi alladzi atakum. Wa atuhum, dan hendaknya kamu semua memberi budak-budak yang diakati kitabah tersebut dari hartanya Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian. Amar as-sadah. Tadi dengar ini merupakan sebuah perintah kepada para majikan, para sayyid, para majikan. Para majikan dengar ini dikatakan, para majikan, atuhum mimmalillahi alladzi atakum. Beri mereka dari hartanya Allah yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kalian semua. Kalau ada, jadi Masya Allah ini syariat Islam sekali lagi karena memiliki dasar bahwa ingin menghapuskan yang namanya perbudakan. Sampai-sampai yang pertama tadi, ini keindahan yang ada dalam ajakan agama Islam. Pertama, kalau ada budak baik laki-laki atau perempuan meminta akad kitabah kepada kalian, ACC. Bahkan tidak berhenti di situ. Wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Beri mereka uang
Beri mereka dari hartanya Allah Ta'ala yang telah diberikan kepada kalian. Ini bahasanya itu sangat mendorong kepada kita. Aima yasta'inu nabi fi adaima iltazamuhu lakum. Yakni beri sebuah harta yang bisa mereka gunakan untuk membayarkan cicilan yang menjadi kewajiban dan tanggungan mereka untuk kalian semua. Iki keindahannya agama Islam. Jadi orang mek gurbu ACC tok, tapi alangkah baiknya kamu juga memberikan uang. Ya katakan berikanlah modal. Secara bahasa ini. Umpama ada budak yang ingin merdeka dan dia ingin mengakati kitabah kepada si majikannya. Maka ACC yang pertama. Yang kedua, jangan lupa dikasih modal wis. Amal anjen kepingin merdeka, kamu jangan lupa untuk membayar nopo cicilan. Nyoh iki saiki tak kei modal. Katakan sekarang modal tak kasih modal 500.000 lah buat jualan pentol gitu semisal. Buat jualan cireng, buat jualan apa gitu. Itu wa atuhum mimalillahi alladzi atakum. Dan di dalam redaksi ayat Al-Quran ini bahasanya sangat indah dan penuh dengan dorongan. Napa? Sangat indah dan penuh dengan dorongan. Bahasanya ku ora kok langsung wa atuhum mimalikum. Bahasanya bukan kok berilah mereka dari hartamu. Orang ngono. Tapi bahasanya wa atuhum mimmalillahil ladzi atakum. Beri mereka dari hartanya Allah yang sudah diberikan kepada kalian. Itu untuk menunjukkan apa yang pertama, biar kita itu tidak sombong dengan harta yang kita miliki. Bahwa harta yang kita miliki itu adalah harta yang diberikan Allah Ta'ala. Itu hartanya Allah yang diberikan kepada kita. Ala innamal malu wal siiran nang jurumnya nep illa wada'i'u falabuta yauman anturaddal wada'i'u. Awalnya piye? Ngene iki ya. Kurang canggih nih. Ala innamal malu wal ngono ta? Lali. Syairane diapal nih. Awak dhewe masih ya sairani jurumnya dihafal. Wa mal malu wal ahluna illa wada'i'u fala budda yauman an turaddal wada'i'u. Jadi bahasanya Allah Ta'ala sangat cara bahasanya sangat indah, sangat mendorong, sekaligus sangat memukul kepada kita. Bahwa segala harta yang kita miliki itu pada hakikatnya adalah malullah. Itu merupakan hartanya Allah. Sehingga jangan lupa kamu kalau ini merupakan hartanya Allah yang diberikan kepada kita, atau bahasa yang lebih mengenal lagi, yang dititipkan kepada kita, hendaknya kita gunakan untuk membantu orang lain. Dalam konteks ayat ini, membantu seorang budak yang sedang memiliki kewajiban untuk membayarkan hutang atau cicilan yang menjadi kewajiban bebannya. Karena itu ya, wa mal malu wal ahluna illa wada'i'u fala budda yauman an turaddal wada'i'u. Dan tidaklah harta dan juga keluarga itu semua kecuali hanyalah sebuah titipan. Maka akan ada hari di mana semua titipan itu pasti akan dikembalikan. Jarine wong-wong bahasa kasarnya ngomong, sebanyak apapun harta yang dititipkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, kita itu jangan pernah ada sifat sombong, sifat memiliki sesedikit pun. Ibarat kata, umpamakan dirimu itu hanya seperti orang tukang parkir. Tukang parkir itu sepedahe wakeh, mobile yo wakeh. Tapi tukang parkir tidak berani sedikit
meskipun dia merasa memiliki dan juga menyombongkan terhadap apa yang ada pada parkirannya, karena dia merasa bahwa pada hakikatnya itu semua hanyalah sebuah titipan. Ya bodoh Pak, kita itu biar tidak sombong atas harta yang kita miliki, ya caranya gitu, memposisikan diri sebagai tukang parkir. Enak Pak tukang parkir, wah itu loh pedaku wakeh gitu. Ora enak tukang parkir kok sombong kayak ngono jendulen ae Pak. Jelas-jelas itu aneh. Wah itu loh mobilnya wakeh api-api nggon aku ora tahu, ora enak tukang parkir kayak ngono. Maka sama pada hakikatnya harta yang dititipkan kepada kita sangat tidak layak untuk kita sombongkan, karena semua itu adalah malullah. Itu adalah hartanya Allah yang sedang dititipkan kepada kita. Pun watuhum mimma lillahi alladhi atakum ay ma yasta'inu bi fi ada'i maltazamuhu lakum wa fi ma'nal ita hattu syai'in mimmal tazamuhu, dan termasuk di dalam maknanya memberikan yaitu hattu syai'in mimmal tazamuhu, yaitu ya Allah ya Rabbi ya Karim, mendiskon sesuatu dari cicilan yang menjadi tanggungan mereka. Termasuk daripada macamnya memberikan harta kepada mereka adalah memberikan diskon. Katakan cicilannya wajib itu tiap bulannya adalah 1.000, katakan dalam hal ini 1 juta tiap bulan. Maka termasuk daripada atuhum mimmalillah, memberikan sedekah kepada mereka adalah kita sedekahnya dengan cara memberi diskon. Wes, untuk bulan ini kamu tak kasih diskon ya 10% gitu semisal. Untuk bulan ini kamu saya beri diskon, wah karena kebetulan saya rezekinya lancar, kamu saya kasih diskon 50% gitu semisal. Itu termasuk daripada napa namine atuhum mimmalillah. Fi maknal ita hattu syai'in mimmal lazamuhu. Dan bahkan ngeri ketika akan wa huwa afdalu minal i'ta. Memberi diskon itu lebih baik daripada memberi uang cash, di annahu qad yasrifu fi ghairi jihatil kitabah. Niki lho. Karena terkadang kalau seorang budak itu dikasih yang namanya uang, itu terkadang ya jenenge wonge rada nambeng, Pak. Ora kok digawe bayar utang, malah digawe jagongan, malah digawe nang warkop, malah digawe cangkruan. Paham? Kan ngono. Jadi lebih utama langsung dikasih diskon daripada dikasih uang cash. Karena kalau dikasih diskon langsung masuknya ke masalah perhutangannya, masalah cicilannya. Kalau dikasih uang cash, yang ada dia bukan kok malah biasanya terkadang itu orang kok malah digawe bayar utang, tapi malah digawe urusan liyo. Yes. Mal afdal ayyakuna dzalikal hattu fi akhirin najmin. Ngeri ingin dikatakan yang paling utama diskonnya itu di cicilan yang terakhir. Karena apa? Yang paling utama kok di cicilan terakhir itu perlu didiskon? Alasannya adalah karena itu biar menjadi modal kehidupan di awal kehidupan kemerdekaannya. Katakan aku duwe budak. Si budak ini mengangkati kitabah kepada saya. 1 bulannya wajib bayar 1 juta, 1 juta, 2 bulan. Per bulannya 1 juta, 1 juta. Maka kalau seperti itu, kalau yang namanya diskon itu diberikan pada bulan yang pertama, niscaya oke, baik, memang dia memiliki uang kembalian, ya, keringanan. Tapi tidak sampai itu nanti menjadi bisa dia nikmati. Karena nanti dia masih punya tanggungan untuk membayar cicilan di bulan yang terakhir, di bulan kedua ini. Sehingga kalau dia itu didiskonnya di bulan yang terakhir, katakan ini bulan kedua dia menyicil, dia bulan yang terakhir ini, bulan yang kedua ini bulan yang terakhir, bayarnya 1 juta.
Marono, dan dengan bayar 1 juta itu dia akan merdeka. Dia sudah punya uang 1 juta, nyoh gitu. Lah kemudian ketika uang 1 jutanya itu sudah diberikan, kemudian diberikan diskon, wes awakmu tak kei diskon berupa 50%, nyoh 500.000 tak balik. Sehingga uang 500.000 ini menjadi modal dari awal kemerdekaan kehidupannya. Niku ngoten nggih. Bon, ini kita lanjutkan lagi. Wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassunan litabtahu 'aradal hayatid dunya. Wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Bon, sekarang masih membahas yang namanya dunia perbudakan ini. Tengriki tinggi akan wala tukrihu fatayatikum ayyimaikum 'alal bigha'i. Jangan kalian memaksa terhadap para budak-budak perempuan kalian, ayyimaikum, para budak-budak perempuan kalian, alal bigha'i, untuk melakukan tindakan melacur, zina, yakni melakukan zina. Jangan memaksa terhadap para budak-budak perempuan kalian untuk melacur, untuk berzina, untuk melacur. In aradna tahassuna, jika mereka menghendaki untuk menjaga kehormatan dan kesucian diri mereka. Ai ta'affufan anhu, yakni dalam rangka menjaga kesucian diri mereka. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, tengriki ingin dikaakan, jadi ini larangan daripada nopo para majikan jangan sampai memaksa terhadap para budak perempuannya untuk melakukan yang namanya zina, atau bahasanya untuk bihok itu melacur. Nah, tengriki ingin dikatakan wa hadhil iradatu mahallul ikrahi fala mafhuma lisyarti. Tengriki ingin dikatakan, dan mahallul iradah, ya, ini merupakan tempat daripada pemaksaan, sehingga fala mafhuma lisyarti, maka tidak pada hakikatnya syarat ini bukanlah sebuah qayyid. Jadi ngeten lho maksudnya. Wahadil iradah mahallul ikrah. Tengriki dingin-dingin akan orang itu kalau punya seorang budak perempuan, kalau punya keinginan untuk menjaga diri, menjaga kesucian, niscaya hal tersebut untuk dipaksa untuk melakukan tindakan melacur, maka di situ terjadi yang namanya ikrah atau pemaksaan. Paham merawih? Sehingga fala mafhuma li syarti, maka tidak ada pemahaman atau bukan dijadikan sebagai qayyid itu in aradna tahassuna. Karena apa? Karena yang namanya budak perempuan, sekalipun mereka itu tidak menginginkan untuk menjaga kesucian diri mereka, tetap wajib bagi mereka untuk menjaga kesucian, dan haram bagi seorang majikan untuk memperjualbelikan terhadap budak perempuannya ini. Jadi saya ben paham ini. Jadi wahadil iradah mahallul ikrah fala mafhuma li syarti. Ada nih ya. Wahadil iradah mahallul ikrah fala mafhuma li syarti. Jadi orang budak perempuan itu akan merasa dipaksa dirinya, ikrah, itu kalau dia punya keinginan untuk menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga kesuciannya. Sehingga kalau dia dipaksa untuk melakukan zina, melakukan tindakan melacur, berarti itulah terjadi yang namanya pemaksaan. Loh. Karena pada hakikatnya keharaman untuk menjadikan budak perempuan sebagai pelacur itu tidak terringkas hanya ketika budak perempuannya itu menghendaki untuk menjaga kesuciannya. Bahkan budak yang nyuwun saya tanda kutipnya itu dia tidak memiliki keinginan untuk menjaga kesuciannya, itu pun juga wajib untuk
jaga kehormatannya dan haram bagi seorang majikan untuk menjadikan mereka sebagai pelacur. Ana tengah iki dilanjutakan litabtahu aibil ikrohi aradal hayatid dunya, dengan tujuan kalian mencari bongkahan-bongkahan kehidupan duniawi. Ya. Jadi denger iki tinggi tiga akan ngaten. Lah ayat ini turun nazalat fi Abdullah bin Ubay kana yukrihu harakati. Kana yukrihu jawariyahu alal kasbi bizina. Denger iki tinggi tiga akan ayat ini turun itu menjelaskan terhadap Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu senang memaksa terhadap para budak-budak perempuannya untuk bekerja dengan zina. Budak-budak perempuannya itu disuruh untuk melacur. Ya. Tadi ceritanya seperti yang tengeriki akan di dalam tafsir As-Sawinya, tengeriki akan banyak sekali asbabun nuzulnya. Salah satunya tengeriki disebutkan akhraja Muslim min tariqi Abi Sufyan an Jabir bin Abdullah qala kana Abdullah bin Ubay kana Abdullah bin Aufa yaqulu li jariyatin lahu idhabi fabghina syai'an. Jadi ada seseorang yang bernama Abdullah bin Aufa, dia berkata kepada budak perempuannya, idhabi, sana kamu berangkat. Berangkat tujuannya apa? Fabghina syai'a. Kamu sana berangkat dengan tujuan kamu mencari harta, mencari sesuatu dengan cara bigha atau menjadi pelacur. Akhirnya fa'anzalallahu hadil ayah. Ini Allah Ta'ala turunlah ayat ini. Menurunkan ayat ini. Dalam satu riwayat menyebutkan bahwa Abdullah bin Ubay itu memiliki seorang budak perempuan yang bernama Masikah. Dan dua budak perempuan yang bernama Masikah dan juga Amimah. Masikah dan juga Amimah ini fakana yukrihuma ala zina. Jadi yang namanya Abdullah bin Ubay itu punya dua budak perempuan yang namanya Masikah dan juga Amimah, yang sering oleh Abdullah bin Ubay ini diperintahkan untuk menjadi pelacur. Maka fasyakata dzalika ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua budak ini akhirnya melaporkan kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Abdullah bin Ubay itu loh. Karena Abdullah bin Ubay ini kan merupakan rasul munafikin, merupakan ketuanya orang-orang yang munafik. Iman hanya secara zahir, secara batinnya tidak iman. Akhirnya setelah dilaporkan kepada Kanjeng Nabi, turunlah ayat ini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dalam satu riwayat lagi ada yang mengatakan dengan sanad yang sahih daripada Imam Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, kanat li Abdullah bin Ubay jariyatun tazni fil jahiliyah. Jadi ceritanya Abdullah bin Ubay itu punya budak perempuan yang memang sering melakukan zina dalam zaman jahiliyah. Cuma semenjak falamma hurrima azina, semenjak zina itu diharamkan, dia itu sudah masuk Islam dan juga sudah masuk Islam ya, taubat. Maka dia berkata, qalat wallahi la azni abada, demi Allah aku tidak mau untuk melakukan yang namanya zina. Jadi ceritanya ngoten. Jadi ceritanya ini memaksa terhadap para budak perempuan untuk melakukan yang namanya sebuah perzinahan yang tujuannya untuk melacur. Litabtahu ardal hayatid dunya. Masya Allah. Ya sebenarnya kalau kita boleh mengglobalkan lagi, ini kan sekali lagi yang namanya ayat itu turun untuk ada yang namanya istilahnya asbabun nuzul. Turun untuk menyikapi sebuah kejadian.
Pada hakikatnya juga termasuk daripada dalam hal ini bukan hanya budak-budak saja. Bahkan orang-orang yang merdeka pun juga hukumnya haram. Tanda kutipnya mencari uang dengan menjual kehormatannya. Napa? Mencari uang dengan cara menjual kehormatannya. Baginda Nabi berkata, syarrul kasbi mahrul baghi. Kalian malih dawuh Kanjeng Nabi, syarrul kasbi mahrul baghi. Sebaik-baiknya pekerjaan, syarrul kasbi kok sebaik-baiknya. Syarrul kasbi, seburuk-buruknya sebuah pekerjaan adalah mahrul baghi. Maharnya menjadi pelacur. Terus iki repote awak dhewe urip nang zaman akhir ya kayak ini iki, Pak. Kita itu hidup di zaman dimana barang haram itu lebih dihargai, lebih banyak. Bahasane wong-wong ngene bahasane. Saiki awak dhewe iku urip lek gawe jalan haram ku cepet sugih, Pak. Cepet sugih, cepet dalane. Tapi lek gawe barang halal iku rada suwe. Maka tetap saja itu hanyalah framing daripada mereka yang sudah terlanjur di dalam barang-barang haram. Nah, orang-orang yang terlanjur dalam barang-barang haram ya mereka hanya menemukan jalan yang haram. Sehingga sulit dan sangat terasa seolah-olah tidak mungkin untuk mendapatkan barang yang halal. Maka dingendikaken teng mriki kalau mereka sudah terlanjur jebur nang koyok ngono kuwi iling-ilingan dawuh Allah taala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bagi setiap perempuan yang sudah terlanjur terjebur terbawa oleh arus menjual kehormatan, maka ingat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa terhadap Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala beri kepada dia jalan keluar. Bahkan bukan hanya jalan keluar saja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Ta'ala pasti akan memberikan kepada dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Wis to, masih abot jajalan aom metu teko kayak dunia yang seperti itu. Memang di awal-awal pasti terasa berat, pasti terasa bingung, pasti terasa seolah-olah tidak menemukan lagi jalan yang halal. Tapi itu hanya di permulaan saja. Pasti ada saja jalan keluar dan juga pasti Allah Ta'ala memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Pun nggih, niku ngoten nggih. Masya Allah. Iki bahas kayak ngono kuwi dawa akhirnya. Terus kita lanjutaken malih. Teng mriki dingendikaaken wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Dan barang siapa yang memaksa terhadap mereka para budak perempuan, yakni untuk melakukan tindakan melacur, maka sesungguhnya Allah Ta'ala setelah mereka para budak perempuan itu dipaksa, Allah Ta'ala itu maha mengampuni terhadap mereka, rahimun sekaligus yang maha mengasihi terhadap mereka. Pun ngerti ngoten ya. Pun aslinya dasi banyak pembahasan cuma kula cekapakan sak menten mawon. Walaqad anzalna ilaika ayatin mubayyinatin wa masalam minal ladzina khalau min qablikum wa mau'idatan lil muttaqin. An-Nur ayat 34. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.